Halo guys, kembali lagi bersama saya Stanley. Nah, Stan mau tanya dong, tokoh inspirasimu siapa sih? Nah, aku langsung akan jawab Soekarno. Kenapa kok Soekarno? Karena eh, Soekarno ini merupakan tokoh yang sedari dia muda, dia sudah memberikan pengaruh yang besar bagi bangsa Indonesia. Nah, nanti aku akan beritahu kenapa kok dia dari masa muda hingga masa tuanya dia bisa menginspirasi banyak orang, terutama saya. Dilihat dari perjalanan hidupnya. Nah, mau perkenalin dulu sih siapa sih Soekarno? Siapa yang nggak tahu Soekarno? Soekarno itu kan presiden pertama kita kan. Nah, dia itu lahirnya tanggal 6 Juni 1901. Dia lahir di Surabaya. Ayah ibunya seorang guru, ibunya berasal dari Bali. Nah, dia itu menikmati sama orang tuanya di Surabaya itu cuma sebentar. Nah, cuma sebentar karena ayahnya ada urusan pekerjaan, ibunya juga. Soekarno ini dipindah ke Tulungagung sama kakeknya. Sampai kecil ya TK lah, TK. Sekarang sampai SD. Jadi TK sampai SD dia di Tulungagung. Nah, setelah remaja dia dipindah ke Mojokerto ikut ayahnya. Oh iya, ada fakta menarik nih. Kenapa kok Soekarno ini namanya Soekarno? Loh, Soekarno namanya Soekarno. Jadi dulu itu namanya bukan Soekarno, namanya itu Kusno, Presiden Kusno. Tapi berhubung dulu, kenapa diganti? Berhubung dulu Kusno ini sakit-sakitan sama orang tuanya, inisiatif diganti aja namanya biar ada membawa perubahan baru, biar dia nggak sakit-sakitan. Jadi namanya itu Soekarno. Nah, masa-masa remaja dia di Mojokerto ikut orang tuanya di sekolah-sekolah Belanda, namanya masih nama-nama Belanda. Nah, terus setelah di Mojokerto ayahnya pindah lagi ke Surabaya. Terus Soekarno juga ikut ke Surabaya, belajar di sana. Selesai masa-masa SMA, selesai di HBS. Terus setelah selesai dia kuliah di ITB. Ada yang tahu ITB? Dulu namanya bukan ITB. Setelah di Bandung selesai. Nah, dia pada tahun 1915 itu dia sudah ikut Jong Java, tapi delegasi Surabaya. Bayangkan di umur 16 tahun dia sudah ikut Jong Java. Nah, itu salah satunya yang menginspirasi saya. Nah, terus dia itu juga pada 1926 dia mendirikan sebuah partai, namanya Partai ASC. Nah, partai ini yang cikal bakal nanti jadi PNI. Jadi ASC itu 1926, 27-nya diganti PNI. Nah, gara-gara Soekarno membuat partai ini, dia sering sekali diasingkan, dikucilkan. Maksudnya diasingkan dari masyarakat Indonesia. Jadi Belanda itu nggak mau sampai masyarakat Indonesia itu bersatu, karena dari dulu Indonesia itu dipecah belah aja sama Belanda. Nah, ada tokoh namanya Soekarno ini, dia tokoh yang memiliki jiwa kepemimpinan dan oratornya itu sangat bagus sekali. Jadi Belanda nggak mau, Belanda mau Soekarno itu diasingkan. Jadi banyak sekali kok Soekarno itu selama perjalanan hidupnya itu selalu diasingkan terus. Nah, tapi Tuhan berkehendak lain. Tuhan selalu memberikan jalan kepada Soekarno untuk membawa perubahan pada Indonesia. Nah, salah satunya juga Soekarno ini ikut dalam pembuatan Pancasila, Undang-Undang Dasar, terus perjanjian-perjanjian Rum-Ruyen gitu-gitu. Soekarno selalu ikut andil. Nah,
Kenapa saya sangat terinspirasi oleh Soekarno? Karena Soekarno ini pada zaman dahulu di usia yang sangat segitunya, sangat muda, usia belia, usia produktif kita, dia memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Sedangkan kita sekarang yang sudah hidup enak, terus segala sesuatu ada, kita malah melupakan nasionalisme kita, malah lebih condong ke hal yang duniawi. Nah, hal-hal seperti itu yang sekarang mungkin dilupakan oleh orang-orang. Dan juga salah satunya lagi kepemimpinan dari Soekarno, bagaimana dia mengajak, bagaimana dia merangkul para rakyat-rakyatnya untuk bersatu melawan penjajah. Nah, saya sangat kalau diimplementasikan masa sekarang ya salah satunya kamu ngajak teman-teman kamu buat hormatilah, kalau semisal nanti di kelas waktu Indonesia Raya, ya Indonesia Raya, jangan diem aja atau gimana. Jadi itu kepemimpinan Soekarno itu ada sekali. Terus satu lagi, oratornya, pidatonya Soekarno ini sangat bagus sekali. Saya jadi salah satunya terinspirasi dari cara berpidato Soekarno. Saya juga ingin memiliki bicara yang baik. Nah, mungkin itu saja saya terinspirasinya. Nah, terus apa yang bisa saya berikan bagi bangsa Indonesia dalam masa sekarang? Tentunya saya sekarang masih dalam usia muda. Tentunya banyak sekali peluang-peluang yang bisa saya hadirkan untuk Indonesia dengan bekerja produktif, terus bekerja efektif, bekerja efisien. Nah, pasti salah satunya ya saya akan memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Ya pasti dengan berjuang dengan yang ada sekarang. Sekarang musuh kita bukan penjajah lagi. Kalau dulu memang penjajah. Sekarang musuh kita adalah bangsa kita sendiri. Dalam artian kita ini sesama manusia, sesama rakyat Indonesia saling berkompetitif untuk mendapatkan peluang-peluang tersebut. Peluang-peluang bisa memajukan Indonesia. Masih banyak kok cara-cara untuk memajukan Indonesia. Nah, kembali lagi ya, Soekarno ini ada satu fakta yang kurang enak, jadi kurang nyaman. Jadi Soekarno ini sering gonta-ganti istri. Istrinya itu ada 11. Sudahlah, nggak penting. Oke, terima kasih semuanya sudah mendengarkan cerita dari saya.